salam kebajikan, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal DP2 Nautika Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sempat dan sehat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi yang terkandung dalam pembelajaran ini. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada IMO model COS 7.01 fungsi 1 kompetensi 11 yang di dalamnya terdapat 3 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, kompetensi yang 1.11.1 Operating Principle of Marine Power Plant. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasannya pada beberapa waktu yang lalu. Kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi dasar 1.11.2 Ship Auxiliary Machinery, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan. Antara lain yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pokok bahasan mengenai generator, alternator, and electrical distribution. Baik, mari kita lanjut dengan pembahasan selengkapnya. Sebagai pendahuluan, pentingnya sistem generasi listrik dan distribusi dalam kapal atau lingkungan industri maritim. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan bahwa generator dan alternator adalah komponen kunci dalam sistem ini. Generator. Definisi generator dan fungsinya dalam menghasilkan listrik. Diagram atau ilustrasi bagian-bagian utama generator seperti rotor, stator, dan komutator. Kemudian jenis-jenis generator yang umum digunakan, misalnya generator sinkron, generator induksi. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah prinsip kerja generator dan konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Definisi generator. Generator adalah sebuah alat atau mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana pergerakan relatif antara medan magnet dan kawat konduktor akan menghasilkan arus listrik. Fungsi utama generator: 1. Sebagai pembangkit listrik. Generator digunakan dalam pembangkit listrik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Di pembangkit listrik, generator biasanya digerakkan oleh tenaga air. Di pembangkit listrik, generator biasanya digerakkan oleh tenaga dari sumber daya seperti air, angin, atau bahan bakar seperti diesel atau gas. Yang kedua, generator sebagai sumber cadangan. Generator juga digunakan sebagai sumber cadangan ketika pasokan listrik utama terputus. Generator darurat atau genset seringkali dipasang di gedung, rumah sakit, atau fasilitas penting lainnya untuk memberikan pasokan listrik sementara selama pemadaman. Yang ketiga, listrik portabel. Generator portabel digunakan di lokasi konstruksi, acara luar ruangan, atau tempat-tempat yang tidak memiliki sumber listrik tetap. Generator portabel dapat menyediakan pasokan listrik untuk keperluan sementara seperti alat-alat listrik, pencahayaan, atau perangkat elektronik. Yang keempat, sebagai industri dan komersial. Generator juga digunakan dalam industri dan sektor komersial untuk memenuhi kebutuhan listrik yang lebih besar. Generator dapat digunakan dalam pabrik, pertambangan, kantor, atau fasilitas komersial lainnya untuk menjalankan mesin, peralatan, sistem penerangan, dan kebutuhan listrik lainnya. Sebagai transportasi listrik, generator juga digunakan dalam kendaraan listrik hibrida atau kendaraan listrik dengan memanfaatkan mesin pembakaran internal yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik dan mengisi daya baterai kendaraan. Prinsip kerja generator. Prinsip kerja generator didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang dikemukakan pertama kali oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Generator adalah sebuah alat Generator adalah sebuah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses ini. Berikut adalah prinsip kerja umum dari generator. Prinsip induksi. Generator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet yang melintasi seutas kawat menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut. Dalam generator, medan magnet yang berubah dihasilkan oleh rotor yang berputar. Rotor. Rotor adalah bagian dari generator yang terdiri dari gumpalan kawat yang terletak di sekitar inti besi atau magnet bermalam. Rotor diputar secara mekanik oleh sumber energi eksternal seperti mesin pembakaran internal dalam generator. Saya ulangi. Rotor diputar secara mekanik oleh sumber energi eksternal seperti mesin pembakaran internal
dalam generator pembangkit listrik atau turbin angin dalam generator tenaga angin. Stator. Stator adalah bagian tetap dari generator yang mengelilingi rotor. Stator terdiri dari kumparan kawat yang terhubung ke sirkuit eksternal. Ketika rotor berputar, medan magnet yang dihasilkan oleh rotor melintasi kumparan kawat pada stator. Prinsip induksi elektromagnetik. Ketika medan magnet yang dihasilkan oleh rotor melintasi kumparan kawat pada stator, flux magnetik yang melalui kawat berubah. Perubahan ini menciptakan gaya elektromotif atau EMF atau tegangan listrik di dalam kawat. Arus listrik. Gaya elektromotif yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet menginduksi arus listrik dalam kumparan kawat pada stator. Arus listrik ini terhubung ke sirkuit eksternal di mana energi listrik dapat digunakan atau disimpan. Sistem pengaturan. Generator sering dilengkapi dengan sistem pengaturan seperti regulator tegangan yang mengontrol tegangan dan frekuensi output generator agar tetap dalam kisaran yang diinginkan. Sistem pengaturan ini menghasilkan konsistensi dan stabilitas tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Berikutnya alternator. Pengenalan terhadap alternator sebagai jenis generator yang paling umum digunakan dalam aplikasi modern. Saya ulangi, pengenalan terhadap alternator sebagai generator yang paling umum digunakan dalam aplikasi modern. Perbedaan antara generator dan alternator. Diagram atau ilustrasi bagian-bagian utama alternator seperti rotor, stator, dan regulator tegangan. Prinsip kerja alternator dan konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Yang pertama, rotor. Rotor pada alternator adalah bagian yang berputar dan terdiri dari sejumlah kutub magnet. Rotor biasanya dihubung oleh poros yang terhubung ke mesin kendaraan atau sumber daya lainnya. Ketika rotor berputar, medan magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet berubah. Stator. Stator adalah bagian tetap yang mengelilingi rotor. Stator terdiri dari kumparan kawat yang dihubungkan ke sirkuit pembangkit listrik. Ketika medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar, medan magnet ini melintasi kumparan kawat pada stator. Prinsip industri elektromagnetik. Perubahan medan magnet yang melintasi kumparan kawat pada stator menginduksi arus listrik dalam kawat tersebut. Arus listrik ini disebut arus induksi. Prinsip ini ditemukan oleh Michael Faraday dan dikenal sebagai prinsip Faraday's Law of Electromagnetic Induction. Regulator tegangan. Alternator biasanya dilengkapi dengan regulator tegangan yang mengontrol tegangan output alternator. Regulator tegangan memonitor tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator dan mengatur arus medan rotor untuk menjaga tegangan output dalam kisaran yang diinginkan. Ini memastikan konsistensi dan stabilitas tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Arus listrik DC. Alternator awalnya menghasilkan arus listrik DC. Saya ulangi, alternator awalnya menghasilkan arus listrik AC atau arus bolak-balik karena perubahan medan magnet yang kontinu.
namun melalui penggunaan komutator dan sikap arus AC diubah menjadi arus DC atau arus arah yang lebih praktis dan umum digunakan dalam kendaraan bermotor. Penggunaan energi listrik. Arus listrik DC yang dihasilkan oleh alternator digunakan untuk mengisi baterai kendaraan dan memasok kebutuhan listrik sistem kendaraan seperti lampu, sistem pengatian, sistem audio, dan lainnya. Alternator secara efektif mengubah energi mekanik dari mesin kendaraan menjadi energi listrik yang berguna. Distribusi listrik. Gambaran umum tentang sistem distribusi listrik kapal atau lingkungan industri. Komponen-komponen utama dalam sistem distribusi seperti panel listrik, pemutus sirkuit, relay, dan peralatan perlindungan lainnya. Penjelasan tentang peran transformator dalam menyesuaikan tegangan listrik untuk kebutuhan yang berbeda. Konsep 3 sistem fase dalam distribusi listrik. Kendali dan monitoring. Pengenalan tentang kendali dan monitoring dalam sistem generasi dan distribusi listrik. Penjelasan tentang penggunaan sistem kontrol otomatis dan perangkat pemantauan untuk mengawasi kinerja generator, alternator, dan distribusi listrik secara keseluruhan. Contoh peralatan kontrol dan monitoring yang umum digunakan seperti PLC, Programmable Logic Controller, dan SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Kesimpulan ringkasan tentang pentingnya generator, alternator, dan distribusi listrik dalam kapal atau lingkungan industri. Penekanan pentingnya pemeliharaan rutin, inspeksi, dan pemantauan dalam menjaga kinerja optimal sistem ini. Penutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.